Action. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kameramen Soekarlo dan Kang Asep dan Kaino. Kembali lagi bersama saya Edi Baros di acara official Carlo Mistis Film. Dan sekarang saya sudah bersama Soekarlo, Kang Asep dan Kaino. Baik pemirsa, sebelum melanjutkan menonton video ini, sebaiknya pemirsa jangan lupa subscribe dulu. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Thank you so much. Oke, Soekarlo. Kali ini saya ingin menanyakan mengenai spiritual Soekarlo nih. Sudah berapa lama dan bagaimana caranya Soekarlo sampai bisa sejauh ini? Sampai sejauh ini. Iya. Oke, saya jawab pertanyaan Kang Edi. Saya memang dari kecil itu indigo, ibaratnya six sense lah ya. Dari kecil itu saya tuh udah dikasih karunia anugerah sama Yang Maha Kuasa itu bisa melihat dan bisa mendengar dan bisa merasakan Oke. yang berbeda dengan manusia lainnya. Awalnya saya risih Kang Edi. Kok begini ya, kok begitu ya. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya terka sama rumput aja saya bisa berbicara. Tapi satupun orang tidak ada yang mempercaya saya. Jadi menganggapnya ini orang kenapa? Ya, ini orang kenapa. Dan yang kedua, saya pernah yang lebih gokilnya dibawa mama dan papa saya ke psikiater. Dianggapnya saya gila. Itu waktu umur berapa kalau misalkan Soekarlo ingat? Saya memulainya mata batin saya terbuka itu di saat saya usia 6 tahun SD. 6 tahun SD. Suara-suara itu banyak sampai saya menutup setiap jalan sama mama tuh selalu tutup kencang kuping. Saya nggak kuat. Awalnya perjalanan saya dari situlah. Waktu dibawa ke psikiater itu kira-kira sekitar umur berapa? Sekitar usia 7 tahun. 7 tahun berarti udah masuk sekolah SD kelas 2. SD kelas 2 ya. Lalu dari situ Soekarlo mengasah apakah mencoba untuk memahami apa yang terjadi kepada Soekarlo, apakah memang Soekarlo pun sendiri memaksa untuk menghentikan itu semua? Sebenarnya gini ya Kang Edi, kalau disebut pemaksa untuk menghentikan itu semua, ya namanya saya masih kecil dan saya belum pemahaman dunia spiritual itu seperti apa. Jadi tuh bagi saya tuh sepertinya saya hidup di seperti dongeng. Apa yang saya lihat, apa iya. Justru saya waktu jalan sama teman saya tuh di situ ada ini, ada itu, ada ini, dan mereka tuh nggak seperti apa yang saya lihat. Mereka tuh menganggap saya tuh nggak ada semuanya. Mungkin secara kasarnya nganggapnya orang gila kali yang ngomong sendiri, Ya, sendiri gitu kan. Kasarnya satu orang gila dan kedua itu suka menghayal. Tapi akhirnya Soekarlo bisa melalui itu semua ya. Melalui itu semua. Dan sekarang malah menjadi suatu kebanggaan lah ya. Karena memang gimana bisa dibilang jadi suatu kebanggaan itu apa yang tidak orang lain bisa lihat, Soekarlo bisa melihat. Itu kan adalah suatu anugerah yang patut dibanggakan. Sebenarnya Ya kan? kita bukan melihat dengan mata kita ya, tapi kita melihat dengan laduni, mata batin, dengan hati. Contoh misalnya di sana ada sosok, kita bukan melihat langsung body contact dengan itu sosok makhluk di depan kita, tapi kita melihat dengan laduni, ya, dengan zat spiritual yang ada di dalam hati kita. Kalau seandainya ada orang mengatakan saya seorang spiritual, saya melihat body contact makhluk tersebut ada di depan mata saya, itu makhluk seperti apa? Contoh, dia harus pertanyakan kepada diri spiritualnya. Jin bisa mengubah mata seseorang itu bisa melihat. Yang sesungguhnya itu adalah, contoh kata kasarnya gini Kang Edi, mata bisa melihat tapi hati lebih tajam daripada mata. Ya. Begitu pula ya, dalam keadaan transisi kita dalam dunia spiritual, bukan sosok yang di depan kita, tapi batin kita yang melihat makhluk tersebut, karena kita udah mempunyai suatu jaringan terhadap mereka. Sekalipun di belakang juga bisa kelihatan. Benar, suatu visualisasi. Tapi memang luar biasa ya. Tidak semua orang bisa. Jangankan dengan mata biasa, dengan batin pun tidak semua orang bisa melakukan itu, bisa merasakan itu. Soalnya itu patut kita banggakan dan patut kita jaga juga. Justru dengan kita yang mempunyai mata batin seperti kita ini, ya,
pada dasarnya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Karena ini adalah titipan yang Tuhan berikan untuk kita dan harus kita jaga. Pada hari kiamat nanti belum ada orang yang tahu kapan kiamat itu tiba. Cuman anak-anak indigo lah yang bisa mengetahui kapan kiamat itu tiba. Oke, karena memang Itu dengan kita spiritual seperti kita ya, ibaratnya kita dititipkan sama Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana harus kita jaga kemurnian hati kita. Jangan sampai kita kotori tubuh kita dengan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Karena mereka tuh pengen kita bersih. Semakin kita bersih, semakin mata batin kita tajam. Tapi pernah nggak sih mengalami rasa ragu gitu? Rasa ragu dalam artian rasa ragu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu. Ya seperti saya kembalikan tadi, yang jawaban yang pertama. Semuanya seperti dongeng. Seperti dongeng ya. Apa iya yang saya lihat? Kayaknya nggak mungkin. Apa iya begini? Benar nggak sih gitu? Itulah yang terjadi. Oke. Tapi sudah sampai sekarang umur berapa berarti? Dari Ya, sekitar umur 6 tahun. Alhamdulillah 36 tahun. 36 Bisa berarti melewati selama 36 proses tahun ya. Proses demi proses ya, sampai saat ini saya duduk di sini ya, semua itu karena berkah Yang Maha Kuasa. Kadang kan Allah. betul. Kadang kan ada netizen yang bertanya, contohnya kepada saya gitu kan. Ini orang tiba-tiba begini, punya nggak sih memiliki guru spiritual lagi nggak sih, kan begitu. Nih, gimana nih menurut Sukaro? Untuk Sukaro pribadi lah. Gini, keilmuan itu memang pada dasarnya bisa dipelajari. Tapi yang lebih sempurna adalah pemberian yang dari Maha Kuasa. Manusia ya tanpa seorang guru itu jalannya sesat. Manusia tanpa seorang guru bisa gila untuk mempelajari ilmu kebatinan. Tapi awal cikal bakalnya saya bisa mempunyai kebatinan ini, saya tuh meditasi pertama. Meditasi, tiba-tiba saya bertemu dengan para leluhur, diajarkan lah begini, diajarkan bla 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 bla. Tapi entah gimana saya jalan-jalan ke Pasar Baru sama mama dan bapak saya bertemu salah satu seorang bante. Bante tersebut nyamperin saya dan dia berkata, anak ibu punya kelebihan. Tapi mama bilang, enggak, anak saya nggak punya kelebihan apa-apa. Saya kan tahu saya mengikutinya. Tidak, Bu. Datanglah ke vihara ini. Nah, dari situlah kan saya belajar apa artinya spiritual yang sesungguhnya. Spiritual itu terletak pada di dalam diri kita, universal, dan terhubung dengan alam semesta, yaitu kosmik. Makanya kalau misalnya kita bertanya, ada orang mengatakan saya seorang spiritual, saya orang paranormal. Apa sih definisi dari paranormal spiritual itu? Bisa menjawab tidak? Belum tentu bisa menjawab ya. Kedekatan diri kita kepada Allah dan zat kolbu yang tak terlihat. Itu yang disebut spiritual. Oke. Untuk Kang Asep nih, saya ingin bertanya juga. Pertanyaan saya mewakili para netizen ya, yang selalu komen. Untuk Kang Asep sendiri, Ya. pengalaman Kang Asep menjadi seorang spiritual itu dimulai dari sejak kapan, Kang Asep? Sebenarnya sih dari umur sekitaran 20 tahunan itu udah sering terpanggil juga kan. Kadang sering ngobatin orang-orang yang ya semacam kayak kesurupan itu udah biasa lah gitu, gitu juga. Bahkan teman-teman juga sebaya atau mungkin ya terutama keluarga gitu udah dianggap hal wajar, hal biasa lah gitu. Mungkin karena dari dulunya emang ada sih hadis keturunannya yang lebih melekat gitu. Dari yang paling saya kasih yang di itu dikasih tahu dari orang tua masih dari kakek atau terus dari buyut gitu lah. Berarti dari leluhur lah. Jadi seperti warisan turun temurun ya. Seperti itu kayaknya. Lalu kan tidak akan secara signifikan langsung dikasih tanpa kita asah tentunya ya kan. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Ketika Kang Asep untuk mengasah itu semua, untuk mempertajam itu semua, apakah Kang Asep bertanya atau misalkan Kang Asep punya guru spiritual lagi untuk memantapkan gitu loh? Untuk awal-awal sih saya kan belajarnya memang awalnya saya
puasa dulu sehari itu waktu itu. Saya minta petunjuk sama yang Maha Kuasa, terus saya melakukan sholat tahajud 40 hari. Tapi maaf ya, bukan saya sombong. Ya, Saya melakukan sholat tahajud 40 hari tanpa berhenti, tanpa gangguan lah. Terus ada sedikit juga dikir-dikir yang saya amalkan di waktu itu, sampai ada yang 900 tuh satu malam, seperti sholawat lah gitu kan, yang itunya mah. Terus dari situ saya minta petunjuk gitulah, guru tuduh intinya mah ya. Saya minta ditunjukin kalau memang ada gitu seseorang yang bisa membimbing saya, tapi mengarahkan saya ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Sang Maha Pencipta, Gusti Allah gitu. Saya siap gitu mengabdikan diri. Nah dari situ saya berjalan, seiring berjalannya waktu, saya jalani dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari misalnya jauh lah gitu kan. Nah dari situ tiba-tiba ini secara tiba-tiba saya serasa dibisikin gitu, harus berjalan ke arah apa ya, ngalor gitu, arah ngalor gitu. Mungkin lebih detailnya pemirsa, ada wasilah, ada bisikan. Mungkin kalau bisa kita gambarkan, kalau kita bisa gamlangkan ya. Coba kamu pergi ke tempat A. Iya, mungkin seperti itu ya. Dari tempat situ nggak cukup, harus pergi lagi ke sana gitu. Dan di situ juga saya digembleng sampai ya dikasih wejangan-wejangan sampai ada amalan-amalan yang terus dikir-dikir khusus gitu, ada setiap malam tertentu lah gitu, yang seolah-olah diwajibkan, tapi setelah kita punya sholat itu apa ya, sholat tahajud sih sebenarnya kan, sampai kadang-kadang makanya sampai sekarang gitu saya susah tidur malam karena gitu, karena jarang tidur malam lah intinya mah. Oke, cukup menarik ya. Itulah perjalanan hidup. Berarti selama berapa, sekarang umur berapa Kang Asep? Sekarang 40, kelahiran 81 lah, 43, 44 ya, sekitaran segitu lah. Mulai dari berarti udah sekitar 24 tahun. Sekitar 24 tahun menjalani kespiritualan ya. Iya. Oke, cukup matang lah pemirsa ya. Untuk suhu, saya jadi lupa nih. Karena biasanya pemirsa di sini ada suhu Heru, tapi suhu Herunya nggak ada. Oke, sekarang nih saya mau bertanya sama Kak Ino Gibastian. Nggak ada Sebastiannya. Oh, nggak ada ya? Nggak ada Sebastiannya. Mas Ino apa nih? Ino aja. Ino aja. Oke, ini adalah Kak Ino aja ya. Untuk Kak Ino sendiri, Ya Kang. sejak umur berapa Kak Ino memiliki kelebihan itu? Apakah memang secara instan yang diberikan sama Yang Maha Kuasa? Apakah memang berguru dulu? Kalau mengenai hal seperti ini sih kita merasakan ya emang dari kecil ya. Dari kecil. Dari umur berapa Kak Ino? Ya SD sama kelas SMP. Tapi kita itu pikirannya ya antara nyata dan gak nyata aja. Oke, intinya buat diri sendiri pun belum yakin ya. Belum yakin benar. Oke. Tapi untuk mengenai hal-hal seterusnya seperti ini kita ada yang mengajarkan lagi sih Kang. Ada yang mengarahkan ya. Benar, Kang. Oke. Pernah nggak mengalami kejadian, kan Kak Ino sering nih melihat sesuatu, pernah kejadian tiba-tiba jalan di tempat kerumunan atau misalkan di tempat sepi ketemu salah satu sosok yang menyeramkan yang sehingga membuat Kak Ino kaget tapi dilihat orang sekitar gitu. Sering Kang. Sering ya. Sering seperti itu Kang. Bagaimana caranya untuk mengatasi itu agar kita terlihat biasa saja di mata masyarakat orang sekitar? Awalnya sih kita ya ngeliat hal kayak begitu kan kayak antara nyata dan gak nyata Kang. Jadi kita pikirannya lama kelamaan kesininya mah udah kayak ya udah biasa aja sih kan. Udah biasa aja kayak kita ngeliat manusia dah. Tapi juga kita dalam hati juga kita menyebutkan kita mau melihat hal-hal seperti itu tapi dengan wujud manusia, juga mau dengan berwujud yang aslinya. Oke, tidak mau yang jelek-jelek lah ya. Itu dia. Cuma kadang memang saya sedikit bertanya-tanya ketika kita lagi berjalan di tengah-tengah banyak orang, lalu kita ketemu sosok yang menyeramkan. Nah itu
cara kita menyikapi itu semua harus dengan cara apa gitu loh. Kadang kan kalau kita kaget bisa aja kan, bisa aja terjadi kan, terjadi kita kaget. sering juga sih Kang, ya kita tiba-tiba jalan di suatu tempat yang kayak ada ininya lah yang serem-serem itu. Kadang-kadang suka ada yang berdiri kayak gimana kita lagi jalan tiba-tiba ya tongolin begitu kan, siapa sih manusia nggak kaget ya. Tapi spontanitas. dengan seiringnya seperti itu Kang, lama-kelamaan sih kita lama-lama terbiasa Kang dikagetin seperti itu. Terbiasa ya. Kayak memperkuat jantung lah dibilangnya begitu kan. Jadi udah sepele. ya. Tapi ngomong-ngomong ini diminum kopinya? Iya, udah. Kita minum ya Kang? Iya ya. Ya. Luar biasa. Ada apa nih Kang? Kasihan yang lihat. Aduh, tapi ini teman-teman kita ini posisinya memang sekarang masih di Kampung Gunung Batu ya. Mungkin kemungkinan insya Allah besok kita balik kanan, tapi ada satu malam lagi, yaitu malam ini kita akan melakukan observasi di kampung apa, Bro? Untuk observasi malam ini di kampung apa? Hah? Untuk konten pada malam hari ini kita ada konten di kampung mana? Oh, di ini ya. Oh, oke, di Kampung Pasir Putih ya. Kampung Pasir Putih masih dekat sama lokasi kemarin ya. Di malam teman-teman ya, dan cukup menarik sih. Masih pengen sih kita ngobrol-ngobrol, tapi memang waktu juga sudah agak sedikit mepet ya, karena kita harus syuting juga. Baik, kalau begitu terima kasih Sukalo, Kang Asep, Kak Ino. Nanti kita bisa lanjut lagi, dan karena ada beberapa teman-teman juga yang akan hadir di sini ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama Kamonik, Kateti, dan siapa satunya? Boleh sebutkan namanya? Bapak Mulyana. Karena ini salah satu kru kita yang baru ya. Ini baru beberapa episode ikut kami, tapi orangnya lucu, humble, terus juga sigap dalam bekerja ya. Ini salah satu kru kami. Kamonik, saya mewakili pertanyaan netizen untuk Kamonik sendiri. Pernah nggak sih ngerasain ketika syuting itu hilang bad mood? Sering. Sering ya? Tiba-tiba nih kita mau berangkat semangat, tiba-tiba udah di lokasi langsung bad mood gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Pernah ya? Itu cara mengatasi bad mood itu supaya, karena kan Kamonik itu sebagai buketum, untuk memberikan support terhadap kru yang lain, gimana cara menyikapi itu semua? Saya selalu bilang harus semangat, bekerja profesional, itu aja. Walaupun buketum lagi bad mood. Iya. Oke, cukup luar biasa teman-teman. Patut diapresiasi. Tepuk tangan dong buat buketum kita. Oke. Untuk KTT nih, KTT kan baru beberapa episode nih ikut sini ya. Baru berapa kali ya kita KTT ikut untuk daerah Gunung Batu ya? 3 kali. 3 kali. Ada nggak? Karena kemarin waktu podcast kita kan KTT nggak hadir. Nah, ini pertanyaan kemarin, namun akan saya tujukan pertanyaan ini ke KTT nih. Ketika ketiga kali ikut konten di daerah Gunung Batu, di lokasi manakah yang menurut KTT paling menyeramkan, paling seru? Yang nomor 1 atau nomor 2 atau yang ketiga kalinya? Yang paling serem itu ya nomor 2 lah. Kasih bonus. Nomor 2 di mana ya? Ingat kasih bonus kan kita? Villa Menggantung ya? Iya. Oke. Itu yang paling istimewa. Saya rasakan, wah ini sesuatu tanda bonus buat saya, buat kita semua ya kan? Itu yang saya rasakan. Karena selama saya ngikutin itu belum pernah aku lihat nyata sekali. Tapi di saat di situ benar-benar Luar biasa ya. Luar biasa itu benar-benar. Yang tadi yang saya nggak tahu
seorang Neng Kunti ternyata seperti itu aslinya. Itu Iya. karena itu sebenarnya bisa dikategorikan bukan aslinya juga, Kak Teti bisa manipulasi juga ya. Karena yang kemarin kita lihat itu mukanya hitam. Iya. Kadang-kadang kan ada yang cantik tuh. Oh. Kalau yang cantik biasanya Pak Mulyana ini yang lebih semangat. Iya. Kabel tuh lagi megang kabel tuh langsung dilepas. Ya kan? Tapi kalau misalkan penampakannya yang mukanya hitam seperti itu ya Pak Mulyana pasti langsung ikut merah mukanya. Ya. Ya benar, tapi kita juga takut juga, Pak. Takut juga sih, tapi karena kita harus profesional seperti kata Ibu Ketum, kita, ya. harus kerja profesional, jangan lari kabur. Harus kita berani menghadapinya. Ya itu. Tapi teman-teman memang tim kita ini memang luar biasa karena ketika konten pertama, bahkan bukan konten pertama ya, konten ketiga di Gunung Batu ini Kak Teti sempat tidak fit ya. Tapi dengan profesionalnya teman-teman, Kak Teti ini tetap melanjutkan syuting walaupun kita mulai dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Kak Teti ini tetap semangat walaupun sebenarnya Kak Teti ini lagi kurang sehat ya. Sampai pulang pun memang Kak Teti itu tidak sehat. Nah, itu namanya kita kerja harus fit, harus benar-benar menunjukkan ini kerja kita loh. Iya. Sekalipun badan kita ada sedikit meriang, Tanggung jawab. tapi harus tanggung jawab dengan kerjaan ini. Supaya Pak Produser kita menjadi senang lihat kita ya kan. Iya, Iya betul. dong. Iya. Ya kalau kita nggak semangat, gimana produser kita Benar-benar. jadi semangat? Nah itu. Cukup ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Kak Teti. Kali ini buat Pak Mulyana nih. Harus bener. Deg-degan nih. Santai aja kita. Takut gak bisa jawab gitu. Oh, gitu. Kan baru pertama. Saya juga tadi gitu Pak. Perasaan apa ntar saya jawab, tapi ternyata bisa ya. Iya. Karena kan kita kan real. Ini namanya kita real kerjanya. Silakan. Batuk nih. Sekarang nggak bisa, nanti luar biasa. Nah, coba ayo silakan. Pak Mulyana. Pak Mulyana di Gunung Batu ini kan ikut konten itu udah 4 kali. 2 kali. 4. Kru. 4 kali apa 2 kali ya? 4. 2 kali ya? 2. 2 kali. Jangan banyak-banyak nambahin. 4. 1. 4 ya, 4 kali waktu di bawah Gunung Batu kan. 2. Ini semalam 1, Iya, 2, 4. 5 Empat. sama nanti. Belum. Luar biasa nih. Sabar. Udah getar amat. Semangat. Alhamdulillah udah dipercaya sama kakak. Kakak bos. Pak Mulyana, gimana cara menyikapi Pak Mulyana untuk melihat sosok? Sosok apa? Ya apa aja yang Pak Mulyana lihat. Jujur, kalau sekarang jujur. Takut gak takut. Seperti semalam. Jujur, baru pertama kan takut, takut. Kalau melihat jujur gak takut saya. Ini yang takutnya kalau melihat apa kalau nggak melihat ini? Kalau Saya bingung. melihat, Kalau melihat takut, ya. kalau nggak melihat nggak takut. Gak takut. Ya semua orang kalau nggak ngelihat nggak takut. Aduh. Karena saya melihat Pak Mulyana semalam waktu kita syuting itu, Pak Mulyana kan nemanin satu kameramen kita ya, Ya. lari ke atas tuh itu sampai terbirit-birit lihat apa? Kalau saya nggak berbirit-birit, dia tuh yang berbirit-birit. Kalau saya Saya kita ngeliat Bapak lari-lari loh. Kita ngelihat, nggak berlari jujur. Maksudnya lari mau nunjukin. dapat. iya, terbirit-birit itu dalam artian terbirit-birit nyamperin, Oh, kayak nyamperin. seperti melihat sesuatu. Iya. Itu ngelihat apa gitu? Lihat sosok apa? Laki-laki tuh. kalau Sosok saya. laki-laki. Oh. Sosok laki-laki ya. Sekelebatan Iya, atau nyata. kelebat. Sekelebatan. Penasaran dong ya. Itu waktu kita konten di daerah Cibitung. Warga Jaya ya. Nah kan tugas Pak Mulyana ini kan sebagai apa? PU ya, sebagai PU. Gimana? Karena kan Pak Mulyana cuma seorang diri nih Iya. sebagai PU. Sedangkan kami kru banyak nih. Iya. Kadang-kadang kami membutuhkan ini, membutuhkan itu. Gimana caranya supaya apa bisa kepegang semuanya tuh? Pegang Tanggung jawab. Hmm. Profesional. Iya, harus profesional. Sama kayak Ada nggak dari salah satu kru yang nyebelin?
Nggak ada, baik-baik. Kalau Baik-baik saya- semua ya. Walaupun kata-katanya kadang Iya, benar. kadang-kadang apa kata-katanya? Nggak biasa banget. Goblok. Iya. Yang ngomong begitu jangan dong. Kan udah biasa kita. Udah biasa ya. Itulah Saya bagusnya. jujur, kalau saya lihat dia semalam, goblok, ketawa sendiri. Enggak masukin ke hati saya jujur. Enggak. Iya. Masih baru Masih belajar. baru. Karena aja. memang itulah dunia Iya. ya. Itu sebenarnya itu Iya, bercanda. candaan gitu kan. Nah, karena saya tahu Pak Mulyana ini memang udah tuir ya. Iya. Cuman memang awet muda, masih terlihat fresh ya padahal Jadi apa namanya? Kang Edi, saya potong. Ini motivasi buat Kang Yana tambah semangat, Iya. banyak belajar. Iya. Kedepannya lebih Kalau agresif saya lagi. alhamdulillah udah tugasnya. dipercaya lah Iya. sama kakak bos 1 sama kakak bos 2. Pak Mulyana ada yang unik nih. Ada yang bertanya nih sama saya nih. Ya. Mungkin ini salah satu dari temennya Pak Mulyana juga. Iya. Ya. Di IG saya ada yang komentar begini. PU apa sih katanya? Coba kan Pak Mulyana ini tugasnya PU. Iya. PU itu apa sih Pak Mulyana? Saya juga nggak tahu. Wow. Apa itu? Saya tanyakan sama Bu Ketum. Apa? PU itu apa Bu Ketum? Ya, Pak Yana maksudnya butuh apa gitu ya. Itu apa? Iya. Itu apa? Oke Pak Mulyana. Pak Mulyana ini kan tugasnya PU. Ya. Ini banyak yang nanya nih. Saya juga jujur nggak ngerti PU itu Iya, apa. saya juga nggak ngerti. Kan tugas Pak Mulyana. Nggak ngerti saya bener. Apa tuh? Coba tanya Bang Jupri. Apa kak? Peran utama. Peran utama oke. PU. Tapi ada yang menarik. Saya sering merhatiin Pak Mulyana itu ketika kita lagi syuting, kadang-kadang Pak Mulyana punya antena. Antena ajaib. Radar, iya radar. Radar gaib. Itu gimana Pak Mulyana, bisa nggak diceritakan kami rasanya tuh seperti apa? Jujur kalau saya lihat itu saya jujur nggak bisa sama mata. Kalau sama tangan Bagaimana? tahu. Bagaimana? Caranya gimana? Apa yang misal nih, apa yang dirasain di tangan itu apa kerasanya gitu? Ikut. Bukan kayak getaran atau Ya getaran. Ikut. Kalau ada sesuatu ikut. seperti ada yang nuntun gitu Iya. ya? Contohin. Contohin gimana? Di situ Gimana? ada makhluk tuh misalnya. Misal nih, contohin nih lagi deteksi nih, gimana? Makhluknya sekarang. Enggak, maksudnya iya cara ngedeteksi itu. Saya jadi cara mendeteksi itu seperti apa? Coba bisa biar lu bisa lihat contoh. Karena kan Pak Mulyana di belakang kamera selama ini pemirsa di rumah teman-teman kita nggak pernah melihat cara Pak Mulyana mendeteksi sesuatu gitu. Coba bisa Pak Mulyana praktekin nggak? Spontan ya. Kalau Spontan. dia gimana? Coba. Begini kan? Iya, gimana? Misal nih, Terus ngikutin nih dia Yang kabur nih. ngikutin ya. Nah, terus gimana tangannya? Getar. bentar. Ikut. Weh. Ini. Langsung. Ada yang narik. Jadi seperti gini Iya. gitu ya. Ya. Seperti yang kita lihat Iya. di malam. Iya. Jujur kalau ibaratnya kalau mata sama nggak bisa melihat. Kalau tangan pasti Tangan yang merasakan. merasakan. Yang sosok nenek semalam. Iya. Semalam. Tapi kalau misalkan kita lagi konten nih atau misalkan habis konten nih, ini kan alat-alat berserakan, Iya. terus peralatan di mana aja gitu kan. Kadang-kadang ada yang Pak Mulyana tolong ini dong, yang satu Pak Mulyana ini dong. Itu gimana sih perasaannya? Sering blur gak? Apa blank gak? Enggak Enggak, jujur. luar biasa. Semangat ya. Semangat ya. Sangat ya. Walaupun Pak Mulyana ini baru gabung bersama kami teman-teman, tapi Pak Mulyana ini memang kenapa kita percaya? Karena memang orangnya sigap, humble, gesit ya, tidak beratangan. Apapun dia kerjakan. Iya. Itulah luar biasanya Pak Mulyana. Oke. Untuk Pak Mulyana, Kak Teti, Kak Monik, terima kasih banyak ya. Ya. Karena masih ada kru lain nih yang mau saya
hadirkan di sini. Jadi kita memang gantian ya. Oke, terima kasih banyak, Bu Ketum. Terima kasih. Oke teman-teman, soal ini saya sudah bersama Rahman, Mika. Upi. Upi. Baik teman-teman, ini adalah salah satu kameramen, lighting, dan kameramen juga. Mereka berdua ini di belakang layar yang sering cekcok, sering rebutan ya, sering rebutan kamera. Karena kamera satu, orangnya dua. Tergantung enggak? Dua. Oh, dua kak. Tergantung kita tuh Rebutan lighting, lightingnya satu, kameranya dua. Ya. Jadi ini Kenapa ngerebutan? Karena lightingnya cewek. lightingnya cewek, udah gitu satu orang. Tarik kiri, tarik kanan, ya kan? Sat set. Sat. Tapi luar biasa, kami ke ini bisa handle dua kameramen sekaligus misal. Luar biasa sekali. Ya. Untuk Kamike, saya tertarik bertanya sama Kamike nih. Gimana caranya Kamike bisa mengcover dua kameramen sekaligus dan dua lelaki tampan? Ya, cepet-cepet kelihatan. Dipanggil sini langsung begitu. Lari sana, lari sini ya. Sat aja. Oke. Ya kalau misalkan memang lokasinya enak, Iya. itu tuh yang kalau misalkan ketika lokasinya tidak enak, misalkan terjal, itu kan kami harus benar-benar ekstra. Ya harus sendiri. Luar biasa sekali ya, karena memang tingkat semangatnya tinggi dan pemberani. Jadi gimana nggak pemberani? Selain menghadapi hantu, menghadapi juga dua cover boy, ya, dua buaya buntung, teman-teman. Bukan buaya kasur. Oke, untuk Bang Rahman, pengalaman Bang Rahman nih selama di menjadi kameramen OCM ini, tingkat kesulitan ketika pengambilan gambar itu seperti apa? Seperti apa untuk ketika lagi in? Mungkin dari segi pengambilan gambarnya saya tidak menguasai keadaan dulu. Itu sulit banget buat nguasain medan dulu, nguasain lokasi yang strategi yang seperti apa dulu, karena kayak di villa yang kemarin kita udah tayang di YouTube itu tuh, di situ tuh saya bingung, banyak pintu, banyak apa di situ saya bingung. Terus ruangannya sempit juga ya? Ruangannya sempit juga, dan tugas saya paling utama adalah bocoran-bocoran Kosongan ya? kosongan dan white-nya dan bocoran-bocoran buat sisi pelengkap intinya. Lengkap. Jadi katakanlah untuk cover kameramen utama ya. Di cover lah buat nge-cover kameramen utama. Nah untuk kameramen utama sendiri kan kita selama syuting itu tidak pernah yang namanya kita ngecek lokasi dulu, tidak pernah kita ngecek tracksnya seperti apa, kondisi jalannya seperti apa, karena kita langsung datang malam langsung eksekusi. Dan kemungkinan besar mungkin kita ada video di mana nanti siang yang kita ambil. Untuk kedepannya, untuk kedepannya nanti kita akan mengeksplor siangnya, dan nanti malamnya kita siangnya kita mulai tahu dulu nih medan-medannya, dan malamnya kita mulai ekspor. Mungkin seperti itu. Oke. Gimana untuk Bang Jupri sendiri? Tingkat kesulitannya tuh seperti apa sih? Intinya kan itu adalah satu tanggung jawab supaya apa ya? Di sisi lain kita dituntut untuk pengambilan gambar sesempurna mungkin, walaupun memang medannya sangat ya sulit lah untuk kita jelaskan ya. Kadang-kadang kan kita lagi syuting kayak semacam kemarin di Curug Cibengang, itu kan jalan waduh terjal sekali. Itu kan membutuhkan apa ya, insting yang tajam, ritme yang pas, timing yang pas gitu. Pernah nggak Bang Jupri mengalami seperti yang saya tanyakan tadi ke Bu Ketum, pernah nggak
seorang kameramen mengalami blank? Ya, kalau misalkan ngeblank itu menurut saya hal yang wajar sih bagi manusia, apalagi seperti saya kan kameramen, itu gampang bad moodnya. Apalagi di saat para host dan supranatural ini lagi saya cam dan bisa saya shoot, ada yang lain tuh kayak misalkan interaksi sendiri, jadi terpecah pikiran saya. Jadi lari dari pantauan kamera ya. Iya. Ketika misalkan salah satu misalkan saya nih sebagai host lagi menerangkan satu titik, ternyata yang lain cabut karena ada interaksi gitu. Jadi saya bingung kan, nih harus kemana nih? Ya kan, apakah saya tetap ke host, apa saya mau ngambil yang ke yang ini, ya kan? Nah, untung yang saya bersyukurnya saya dapat kayak macam kayak Tue, ya kan, kayak Rahman, dia bisa nge-backup, ya kan? Ketika nanti saya shoot ini, saya langsung calling Tue, kan, Tue tolong backup itu paranormal yang satu lagi. Oke, siap, seperti itu sih ada pinnya. Jadi untuk saling melengkapi ya. Karena memang kadang-kadang kita kan di luar prediksi ketika lagi di lokasi ya. Tidak sesuai ekspektasi juga kadang-kadang sering gitu kan. Kita udah atur sedemikian rapihnya ya. Tapi ketika sudah di lokasi, teman-teman memang ya ngalir gitu aja tanpa disadari, tanpa ada komunikasi, karena memang bisa kadang-kadang buyar gitu aja, buyar gitu aja. Yang satu lari ke sini, satu lari ke sini. Kadang-kadang ya kamera satu lari ke sini ngejar yang ini, yang satunya lagi kamera ngejar yang ini. Nah, ini dia lighting ini, kami ini. Kadang-kadang pernah nggak sih ngalamin bingung mana nih yang harus di ini gitu. Tapi saya utamain kameramen utama. Oke. Memang harus seperti itu ya. Tapi kami sering nih kayak tadi malam, cuman mungkin videonya belum tayang ya. Kami kan menggantikan yang lainnya untuk ekspor ditemani sama Pak Mulyana. Bisa diceritakan nggak ada kejadian apa aja tuh? Iya, dia lucu, berisik gitu. Aku suruh diam Kang Yana diam dulu. Baru bertahannya cuma 2 menit, begitu berisik lagi. Jangan berisik Kang Yana. Itu tuh di situ tuh ada tuh mana dia pakai bahasa Sunda, saya nggak ngerti kan. Saya nggak ngerti bahasa Sunda. Kayaknya diam aja dulu. Udah mendingan keluar aja. Saya pegang kamera nih nanti jadi nggak benar, saya bilang. Dia keluar. Begitu lucu orangnya. Jadi dia memang Pak Mulyana ini orangnya polos teman-teman, dan bahasanya selalu lekat dengan bahasa Sundanya, karena memang beliau itu orang Sunda. Juga saya ditemani sama dia. Saya suka ditemani sama Kang Yana, cuma bebel dia. Suruh kadang Kang Yana lighting ini sana. Tuh. Udah jangan ngomong dulu, biarkan kamera sampai. Kalau dibikin kaget, kita pun jadi kaget. Kamera namanya manusiawi, kameramen juga manusiawi, ngelihat seperti itu juga. Mungkin penonton juga kalau ngelihat seperti itu pastinya kaget. Namanya spontanitas lah. Kalau saya kan dari awal juga ya emang saya penakut gitu, tapi kesini-sini ya mau nggak mau jadi berani, sedikit berani gitu doang. Tuh. Yang diuji dari saya buat kameramennya, karena saya selama jadi kameramen nge-backup Bang Jupri, kameramen master utama. Saya nge-backupnya tuh kadang-kadang suka nge-explore yang dimana Bang Jupri yang tetap ke master dan ke host ya, yang lebih utama. Saya yang ke explore yang dimana nanti ada kayaknya di sebelah sini bagus nih untuk saya ambil, atau enggak sisilah ada yang para talent atau spiritual itu dia lari ke sana, nah saya ambil di sana. Dan cuman sayangnya tuh jadinya kekurangan buat nambahin bahan aja lah buat Bang Jupri, itu aja sih. Tapi memang kita sempat mendengar dari monitor memang lucu sih, yang satu tidak bisa bahasa Sunda, yang satu kekeh dengan pendiriannya pakai bahasa Sunda. Gimana tuh? Kami kadang-kadang bingung nggak? Susah ya. Mana dia orangnya bebel, ya benar, bebel. Udah suruh diam, bertahan cuma 1 menit bertahan. Udah ngomong lagi berisik. Tapi bilang jangan berisik,
bukan bebel kali ya. Polos. Loadingnya lama kan? Loadingnya lama. Memang Pak Mulyana ini polos. Polos. Polos dia. Oke, Anjing. Tunggu, cek barusan. Oh, nggak apa-apa, goblok. Oh, kan udah gini dia. Ya, tapi kalau masih kadang kerekot nggak apa-apa, baca rek di bawah kanan. Terus, udah nggak apa-apa, ada kayak keret itu. Terus, yuk. oke teman-teman, saya rasa cukup ya untuk ngobrol-ngobrol pada malam hari ini karena kita seperti yang saya bilang malam ini kita akan lanjut syuting. Ada Masih selama di Gunung Batu lah. masih di Sukamakmur. Kampung Gunung Batu. Mudah-mudahan masyarakat setempat support juga, support channel kami ya. Dan buat teman-teman juga, ketika video kami muncul di beranda teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Share juga ke teman-teman di sosial media teman-teman ya, utamanya. Oke, kalau begitu saya pamit undur diri. Saya Edi Baros. Saya Rahman. Mika. Saya Jufri Nicole Kareng. Saksikan terus acara kami di Dimensi Alam Gaib Official Carlo Mistis. Kalahkan rasa takutmu Dengan imanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.